relatif kecil karena permeabilitas membran terhadap natrium itu sangat rendah. Terus apa sih yang dimaksud dengan titik equilibrium kalium dan bagaimana sih hal itu mempengaruhi potensial membran istirahat? Nah, titik equilibrium kalium adalah nilai potensial membran ketika gaya gradien konsentrasi dan gradien listrik itu saling menyeimbangkan, biasanya sekitar minus 90 mV. Namun karena efek natrium dan pompa natrium kalium sehingga potensial membran istirahat sebenarnya sekitar minus 70 mV. Kemudian bagaimana sih interaksi antara kalium dan natrium itu menghasilkan potensial membran istirahat sekitar minus 70 mV? Caranya, dalam kondisi normal kalium itu meninggalkan sel sementara natrium itu masuk ke dalam sel. Nah, kombinasi ini menghasilkan potensial membran istirahat sekitar minus 70 mV yang merupakan kompromi antara pengaruh kedua ion tersebut. Jadi bayangkan sebuah balapan mobil di lintasan oval. Nah, mobil-mobil di lintasan luar itu cenderung bergerak ke dalam untuk mendekati pusat lintasan, sementara mobil di lintasan dalam cenderung bertahan di tempatnya. Nah, dalam tubuh kita perpindahan ion kalium dan natrium itu mengikuti prinsip serupa. Pertama, untuk efek kalium saja. Jadi, jika hanya ion kalium yang dapat bergerak, maka ion ini akan meninggalkan sel melalui kanal rembes, meninggalkan muatan negatif di cairan intrasel. Nah, karena gradien konsentrasi dan gradien listrik itu bekerja bersama, ion kalium itu akan terus meninggalkan sel hingga mencapai titik equilibrium yang biasanya sekitar minus 90 mV. Kedua, efek natrium saja. Jadi, jika hanya ion natrium yang dapat bergerak, maka ion ini akan masuk ke dalam sel karena gradien konsentrasinya. Namun, karena permeabilitas membran terhadap natrium itu sangat rendah, maka efeknya relatif kecil. Ketiga, interaksi kalium dan natrium. Jadi, dalam kondisi normal, efek kalium dan natrium itu terjadi bersamaan. Kalium itu meninggalkan sel, sementara natrium itu masuk ke dalam sel. Kombinasi ini menghasilkan potensial membran istirahat sekitar minus 70 mV yang merupakan kompromi antara pengaruh kedua ion tersebut. Untuk refleksi sistemiknya begini, jurnal ilmiah mengungkap bahwa stabilitas RMP adalah prasyarat untuk stabilitas jaringan excitable. Gangguan kecil pada baterai menyebabkan kegagalan sistemik. Intinya, ini menunjukkan bahwa potensial membran istirahat adalah hasil interaksi kompleks antara ion kalium, natrium, dan pompa natrium kalium. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasannya ada harmoni dalam potensial membran. Jadi, kenapa sih potensial membran istirahat? Itu dianggap salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh. Ya, karena potensial membran istirahat adalah hasil interaksi kompleks antara distribusi ion-ion utama, natrium, kalium, dan protein bermuatan negatif, aktivitas pompa natrium kalium, dan permeabilitas relatif membran. Ini adalah parameter stabil yang mempersiapkan sel untuk merespons rangsangan dengan cepat dan efisien. Terus, bagaimana sih pemahaman tentang potensial membran istirahat itu dapat membantu calon dokter dalam praktik medis? Caranya, memahami mekanisme ini membantu calon dokter itu memahami dasar-dasar fisiologi tubuh yang penting untuk mendiagnosis dan mengobati gangguan seperti epilepsi,